Saudara Presiden Joko Widodo bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Istana menyebut pertemuan itu biasa antara Presiden dan menterinya. Sementara relawan pro Jokowi menyebut Jokowi masih berupaya menyatukan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor. Pertemuan itu berlangsung seiring makin panasnya persaingan politik jelang Pilpres 2024. Mensesnek Pratikno menyebut pertemuan keduanya hal yang biasa antara Presiden dan menterinya. Tapi kalau bertemu antara Presiden dengan menterinya kan biasa. Tapi agendanya memang ada di istana untuk pertemuan di Istana Bogor siang hari ini. Atau agenda internal? Ya, jadi saya katakan saya nggak membaca jadwalnya, Pak Presiden. Jadi kalau menurut saya ya wajar aja kan menteri ketemu awal sama menghadap Pak Presiden memanggil menterinya kan biasa. Kedekatan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto sempat terlihat saat keduanya bersama-sama dalam berbagai acara. Di antaranya pada momen 9 Maret 2023. Jokowi mengajak Menhan Prabowo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk meninjau panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah. Mereka terlihat akrab serta berfoto bersama. Selanjutnya di 16 April 2023, Jokowi dan Prabowo tampil akrab saat menghadiri pameran industri di Hannover, Jerman. Pada 16 Mei lalu, keduanya juga terlihat bersama saat menanam pohon mangrove di Taman Wisata Alam Kapuk Angke, Jakarta. Nama Prabowo Subianto masuk sebagai salah satu usulan bakal capres relawan Jokowi lewat musyawarah rakyat atau musra. Nama lainnya adalah Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto. Saat berpidato di depan relawan, Jokowi tak menyebut nama, namun ia hanya menekankan Indonesia butuh pemimpin yang berani. Rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat. Menarik perhatian, Jokowi tak menyebut nama karena sebelumnya PDIP telah mendeklarasikan nama Ganjar Pranowo pada tanggal 21 April atau sebulan sebelum gelaran musra. Prabowo Subianto maju sebagai bakal calon presiden dari Partai Gerindra yang juga didukung PKB. Hasil survei Litbang Kompas bulan Mei menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto menyalip tipis Ganjar Pranowo, sementara Anies cenderung stagnan. Prabowo Subianto di bulan Mei ini meraih elektabilitas sebesar 24,5%. Angka ini meningkat 6% jika dibandingkan survei sebelumnya di bulan Januari yang berada di angka 18,1%. Sementara bakal capres PDIP dan P3 Ganjar Pranowo berada di posisi kedua dengan perolehan suara 22,8%. Elektabilitas Ganjar Pranowo turun 2,5% jika dibanding survei bulan Januari lalu. Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan di survei bulan Mei ini elektabilitasnya naik tipis 0,5% di angka 13,6%. Dari serangkaian pertemuan Jokowi dan Prabowo itu, relawan pro Jokowi atau Projo membeberkan bahwa Presiden Joko Widodo masih berupaya mewujudkan duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di pemilu mendatang. Lah ya pokoknya kan kita berusaha menyatukan lah, menyatukan, menyejukkan, supaya pemilu 2024 ini lebih sejuk lah. Kita nggak mau lagi peristiwa-peristiwa sebelumnya terjadi gitu kan. Menyatukan dalam satu pasang atau? Ya apapun, makanya saya udah bilang ini takdir, nanti semua takdirnya. Kita berusaha, Tuhan yang menentukan gitu kan. Para bakal calon presiden terus bergerilya menggalang dukungan dari masyarakat untuk bisa menang di Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa kali bertemu, termasuk hari ini di Istana Bogor. Apakah benar Jokowi masih berusaha menyatukan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Kita bahas bersama dengan Andre Rosiade, juru bicara tim pemenangan Prabowo, dan Ahmad Hoirul Umam, pengamat politik dari Universitas Paramadina. Mas Umam, selamat petang. Mas Andre, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Saya ke Mas Andre dulu. Mas Umam.
Istana bilang ini pertemuan biasa, tapi sekarang lagi panas jelang Pilpres, apalagi kemarin pasca kemudian ada peristiwa di Solo yang menyebabkan Gibran akhirnya harus dipanggil ke Jakarta. Jadi tadi tuh pertemuannya bahas apa sih? Kan sudah dijelaskan oleh Pak Pratik tadi. Ya, tadi di DPR, Bang Dasko sebagai Ketua Harian Partai Gerindra dan juga tadi kita lihat di layar Pak Pratik sudah menjelaskan bahwa ini pertemuan rutin saja antara Presiden dengan menterinya, di mana Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tentu secara berkala dan rutin melaporkan kepada Presiden sebagai Panglima tertinggi bagaimana perkembangan pertahanan Indonesia. Apalagi kita tahu Pak Jokowi punya target-target yang jelas terhadap pertahanan Indonesia. Pak Prabowo diperintahkan dari awal oleh Pak Jokowi untuk membenahi pertahanan Indonesia sehingga Indonesia kembali bisa disegani di pentas internasional. Nah, ini yang dilaporkan secara berkala oleh Pak Prabowo. Jadi pertemuan antara pembantu presiden dengan presiden hal yang wajar dan lumrah dilakukan secara rutin seperti menteri-menteri lain yang sering dipanggil oleh Pak Jokowi. Meskipun Istana mengamini bahwa ini tidak masuk agenda resmi hari ini. Yang setahu saya, informasi yang disampaikan pimpinan Partai Gerindra kepada kami ini adalah pertemuan antara Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dengan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dalam rangka membahas pekerjaan tugas Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Seperti itu, Livi. Saya mau nyambung kalau ada ini. perkembangan pembicaraan yang lain, walau bisawab, karena saya tidak. Mas Andre, ini kan elektabilitas Pak Prabowo dari versi survei Litbang Kompas ini kan hasilnya memimpin ya. Ini modal pentingkah buat Gerindra? Apakah ini kemudian jadi salah satu poin yang disinggung bersama Pak Jokowi tadi? Ya, kalau hasil Litbang Kompas itu tentu kita syukuri bagaimana di top of mind Pak Prabowo unggul dibandingkan Mas Ganjar dan Mas Anies. Lalu head to head di putaran kedua Pak Prabowo ungguli Mas Ganjar kalau memang Prabowo dan Ganjar yang lolos. Gitu kan, itu patut disyukuri. Ini pertama kali loh Pak Prabowo bisa unggul head to head dibandingkan Mas Ganjar. Ini kami syukuri. Nah, apakah itu dibahas dalam pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi di istana? Secara pasti saya tidak tahu. Ya, silahkan ditanyakan ke Pak Prabowo dan ke Pak Jokowi. Jelas informasi yang kami dapatkan, Pak Prabowo dipanggil dalam rangka tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan dipanggil oleh pimpinan beliau, Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Gitu. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, pasca kemarin deklarasi pendukung Jokowi di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur hingga menyebabkan Gibran dipanggil PDI Perjuangan ke Jakarta. Kemudian hari ini ada pertemuan yang meskipun dikatakan ini adalah pertemuan presiden dengan menterinya adalah hal yang biasa, tapi nggak masuk ke agenda resmi presiden. Ini terlalu naif nggak sih kalau kita bilang ini nggak dikait-kaitkan dengan kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Iya. Saya pikir tadi jawaban dari Bang Andre, beliau menjawab dengan sangat rapi, sehingga kemudian tidak memungkinkan terpeleset dalam konteks informasi yang ada. Oh, udah disusun soalnya sama Mas Andre. Tapi bagaimanapun juga bahwa intensitas pertemuan antara Pak Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo tetap memiliki bobot dan juga muatan politik yang cukup tinggi. Karena bagaimanapun juga pola relasi antara Pak Jokowi dengan PDIP dalam konteks ini juga dengan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP membuka ruang pertanyaan yang cukup besar. Terlebih lagi ketika kemudian ada indikasi terbelahnya basis jaringan relawan Jokowi itu sendiri. Dan itu dikonfirmasi oleh hasil musrah kemarin, ternyata begitu ditabulasi, ternyata juga menempatkan Pak Prabowo di posisi nomor 1 dengan agregat suara sekitar 20%, diikuti Pak Ganjar di angka 19% dan kemudian Pak Erlangga di angka 12%. Memang terpaut 1%, tetapi secara psikologis penempatan Pak Prabowo di posisi pertama, hal itu kemudian memberikan semacam jaminan, semacam dukungan secara tidak resmi dari lingkaran terdekat Pak Jokowi yang dianggap memiliki impact politik yang cukup signifikan. Oleh karena itu pada level ini ada semacam pertanyaan bahwa ada kegamangan dalam sikap politik Pak Jokowi. Terlebih kemudian ketika anak-anak beliau, putra-putra beliau, Mas Gibran, Mas Kaisang, juga menunjukkan indikasi memberikan keberpihakan. Dalam konteks ini adalah jaringan relawannya kepada Pak Prabowo. Nah oleh karena itu di level ini
ada situasi yang tidak pasti antara pola relasi antara Pak Jokowi dengan PDIP itu sendiri. Dan ketika Pak Jokowi sendiri sudah berada dalam proses pendeklarasian Pak Ganjar, tetapi per hari ini belum ada instruksi secara clear untuk mengarahkan, menggerakkan jaringan relawannya mendukung Pak Ganjar. Iya, karena Bahkan waktu di Musra aja Pak Jokowi masih bilang jangan buru-buru, padahal PDIP sudah clear kala itu untuk mendukung Ganjar Pranowo, betul ya, kira-kira begitu ya? hal itu menegaskan bahwa Pak Jokowi sendiri seolah kemudian masih setengah hati untuk memberikan dukungan secara clear kepada Pak Ganjar. Bahkan disampaikan oleh Ketum Projo Bang Muni, Pak Budi Ari, beliau menegaskan bahwa ada instruksi secara langsung bahwa Pak Jokowi menyatakan agar jaringan relawan yang berada di sekitar beliau menunjukkan keberpihakannya pada menit-menit terakhir pada momentum menjelang pemilu di 2024 mendatang. Artinya ada upaya dari Pak Jokowi untuk menjaga jarak supaya kemudian keberpihakan itu tidak dilakukan secara terbuka. Artinya bahwa kalau misal kemudian disampaikan baru saja oleh Pak Budi Ari, bahwa Pak Jokowi mempertanyakan efektivitas mesin politik untuk memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, dalam konteks ini adalah PDIP dan juga P3, maka sebenarnya itu membuka pertanyaan besar tentang kredibilitas mesin politik dari partai-partai pengusung Pak Ganjar. Disinilah Mbak, ruang dinamika antara hubungan Pak Jokowi dan PDIP yang barangkali selama ini kita persepsikan ada situasi yang sepertinya tidak menentu, tetapi semua itu masih menjadi sebuah misteri. Tetapi sekarang perlahan ketika dinamika politik semakin terbuka, kita perlahan kemudian bisa mencerna ada sesuatu yang tidak baik-baik saja antara Pak Jokowi dengan PDIP saat ini. Dan itu dipertegas oleh salah satu elit di PDIP ketika misalnya Bang Adian Nambitupulu menegaskan supaya Presiden mengambil sikap netral di dalam konteks keberpihakan di Pilpres 2024. Artinya ada pembacaan di internal PDIP bahwa Pak Jokowi sepertinya menunjukkan keberpihakan pada satu kekuatan di dalam konteks ini, Pak Prabowo Subianto. Meskipun ini nggak diakui oleh Mas Andre tadi, jadi pertanyaannya Mas Andre, kalau misalnya pun kita lihat dari elektabilitas yang disurvei oleh Litbang Kompas menunjukkan saat ini posisi Pak Prabowo memimpin di atas Pak Ganjar Pranowo, apakah kemudian Anda melihat ini faktor dari kedekatan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, jadi ini terpengaruh atas Jokowi efek atau seperti apa? Ya, jadi Livi, ada dua hal yang menyebabkan survei Pak Prabowo dan Partai Gerindra naik terus dan alhamdulillah unggul ya. Dan ini patut kita syukuri. Yang pertama tentu evaluasi menyeluruh yang dilakukan pimpinan Partai Gerindra di bulan November. Karena kita melihat di survei Oktober itu Pak Prabowo di urutan ketiga, Partai Gerindra melakukan evaluasi yang menyeluruh dan kita memperbaiki kinerja mesin partai, bagaimana kader-kader diminta turun ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat, menjawab fitnah dan tuduhan hoax kepada Pak Prabowo serta menjelaskan hal-hal yang positif soal pencalonan Pak Prabowo. Yang kedua, bagaimana kader juga secara aktif di media sosial, sehingga kita lihat bagaimana dalam beberapa bulan ini Partai Gerindra dan Pak Prabowo sangat unggul di media sosial. Dan tentu yang harus kita jujur akui, ya, sinyal-sinyal yang diberikan Pak Jokowi ya, karena kita tahu apapun lembaga surveinya, Pak Prabowo disebutkan adalah menteri terbaik Pak Jokowi. Dan kita tahu menteri terbaik inilah yang dianggap oleh masyarakat bisa melanjutkan legacy dan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi dengan terpilihnya Pak Prabowo di 2024 nanti, ini menunjukkan adanya keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi ke depan. Apalagi kita tahu secara terang-benerang Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan program-program Pak Jokowi. Nah, ditambah dengan sinyal-sinyal yang diberikan Pak Jokowi tentu berbanding lurus dengan kenaikan elektabilitas Pak Prabowo. Apalagi approval rating pemerintahan Pak Jokowi sangat tinggi sampai 82%. Otomatis menteri terbaiknya Pak Prabowo dan juga kami, Gerindra, PDI, dan yang lain-lain yang merupakan partai pendukung pemerintahan tentu mendapatkan
efek positif. Ya, dari jadi Anda approval. nggak menampik ya kalau ini salah satu faktornya karena Jokowi efek. Tapi kalau saya tanyakan gini, ini kan selain tadi yang sempat Mas Umam sempat singgung soal kegamangan posisi Pak Jokowi yang masih belum antara ke Pak Prabowo atau ke Pak Ganjar begitu. Ini kan juga masuk atau timbul desas-desus soal keinginan Pak Jokowi untuk menyatukan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo begitu. Entah Pak Prabowo yang sebagai capresnya, Pak Ganjar sebagai cawapresnya. Mungkin nggak sih ini terjadi? Atau Nanya sebaliknya? ke saya. Iya, nanya ke Anda dong. Jadi gini, Livi, Rapimnas Partai Gerindra memutuskan dua hal. Yang pertama adalah memberikan mandat calon presiden kepada Pak Prabowo Subianto, bukan calon wakil presiden. Yang kedua, kami memberikan mandat ke Pak Prabowo untuk menentukan siapa calon wakil presidennya dan siapa mitra koalisinya. Jadi kami, Livi, Pak Prabowo berpasangan dengan siapapun, kami sami'na wa ata'na terhadap keputusan Pak Prabowo. Asal posisinya capres begitu ya? Ya, tapi tentu saat ini kami berkoalisi dengan PKB. Dalam piagam koalisi kerjasama kami dengan PKB, capres dan cawapres itu akan diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi kalau seandainya akan ada koalisi yang bergabung, kekuatan lain yang bergabung, tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin serta kekuatan koalisi itu akan mendiskusikan siapa yang menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo, seperti itu. Mas Umam, kalau kayak gini artinya roman-romannya nggak mungkin menyatu ya antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ya? Ya, memang bagaimanapun juga tidak mengumumkan dukungan Pak Jokowi selaku presiden dan juga yang telah memberikan arahan kepada Musra sejak 1 tahun sebelumnya, siapa kemudian capres yang akan didukung oleh beliau, sebenarnya menegaskan bahwa beliau sedang gamang dan beliau sedang melakukan time buying strategy untuk mengulur waktu sembari kemudian mencoba untuk menunggu proses negosiasi politik. Apakah memungkinkan menggabungkan kekuatan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo yang menjadi entitas dari capres PDIP dan Gerindra. Tetapi per hari ini tampaknya benturan ego itu sangat luar biasa. Masing-masing juga memiliki kalkulasi yang cukup matang. Tetapi yang terpenting Mbak Livi, ada situasi yang kemudian membuat partai-partai tertentu menjadi berpikir ulang ketika kemudian ingin bergabung dengan PDIP misalnya. Karena ada ruang negosiasi yang berhenti di sana. Karena hal itu terkait dengan misalnya di dalam konteks penentuan cawapres, ada klausul yang disepakati bersama Pak Ganjar, misalnya harus ditentukan oleh Ketua Umum PDIP, dalam konteks ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian juga terkait dengan konteks pembagian portofolio kekuasaan. Ketika nanti menang dalam konteks pemerintahan, juga dikonsultasikan secara ketat dengan Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri. Situasi itu dalam konteks politik yang cair, tidak ada incumbent, maka kemudian membuat partai-partai harus berpikir ulang. Karena bagaimanapun juga mereka juga ingin menunjukkan kedaulatan partainya, ingin memiliki ruang yang egaliter, yang setara, tidak kemudian dikuasai atau didominasi oleh satu kekuatan tertentu. Artinya Anda mau bilang gini, maaf saya potong Mas Umam, artinya Anda mau bilang gini, dengan posisi seperti sekarang, apalagi elektabilitas Pak Prabowo sekarang berada di posisi paling atas, berkoalisi dengan Gerindra adalah pilihan yang lebih masuk akal? Tampaknya arahnya seperti itu. Itulah kenapa kemudian sejumlah partai yang kita cermati seperti Golkar, kemudian PKB sendiri menunjukkan sejak awal belum ada satu tanda-tanda untuk melakukan pendekatan secara politik, event komunikasi politik secara intens dengan PDIP. Dan justru menunjukkan intensitas yang cukup signifikan dengan teman-teman di Gerindra. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah indikasi bahwa ada upaya kemudian untuk menyatukan dua kekuatan itu menjadi sesuatu yang cukup sulit. Nah, situasi inilah yang tampaknya ingin diantisipasi oleh Pak Jokowi. Kalau misal kemudian nanti ternyata betul kemudian tidak terjadi situasi penyatuan itu, maka besar kemungkinan bisa saja kemudian Pak Jokowi secara aman, beliau tetap akan menunjukkan netralitas dalam tanda kutip, tetapi barisan jaringan kekuatan dalam konteks ini relawan seperti yang diindikasikan dalam konteks musra, meskipun itu disampaikan oleh teman-teman PDIP itu hanya sepalan kecil, hanya 3%, karena yang 97% sudah mendukung Pak Ganjar, tetapi bagaimanapun juga yang kecil ini
eventnya didatangin oleh Pak Jokowi pidato dengan begitu lepas, menunjukkan bahwa beliau berada di sana, tetapi kemudian ternyata memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Situasi inilah yang kemudian berpotensi menciptakan kegamangan, dan tampaknya kalau misal kita cermati per hari ini, koalisi besar tampaknya tidak akan menempatkan PDIP di posisi di sana. Artinya isi hati nggak mesti diucapkan, tapi bisa kelihatan dari perilaku, kira-kira gitu kali ya? Jadi bagaimanapun juga, bahasanya Mas Umam itu menarik, begitu lepas. Dan kita lihat bagaimana begitu lepas tertawa dan senyum Pak Jokowi kalau bersama Pak Prabowo. Iya. Terima kasih Mas Andre, terima kasih Mas Umam telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat.